Hai Capricorn semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, selalu di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Capricorn, readingan aku kali ini bertemakan fakta sesungguhnya inilah yang akhirnya membuatmu melakukan perubahan. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate atau keadaannya juga bisa terbolak-balik ya Capricorn. Jadi aku harap kamu semuanya bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadikan readingan aku ini sebagai referensi serta hiburan untuk kamu semuanya Capricorn. Kita lihat ya energi kamu di sini satu persatu. Fakta sesungguhnya seperti apa yang menjadi pemicu untuk kamu akhirnya melakukan perubahan? Ya, di sini ada the High Priestess. Ya, kayaknya ada hal-hal yang membuat kamu itu berubah haluan, berubah arah, dimana kayak kamu itu mendapatkan kejutan yang sangat nggak disangka gitu. Karena dibalik kejutan itu adalah hal-hal yang sangat menyedihkan yang kamu rasakan, yang akhirnya membuat kamu itu berpikir lagi bahwa ini sebenarnya nggak sehat, ini nggak baik, dan hal-hal seperti ini ya kayak banyak manipulatifnya menurut kamu ya. Nah, di sini aku melihat ada usaha yang besar kamu lakukan untuk kamu keluar dari kondisi yang tidak membahagiakan, dimana yang aku lihat kayak kamu itu ditipu oleh seseorang ya, entah di sini teman dekat kamu ya, atau klien kamu, klien bisnis kamu gitu ya. Nah, jadi kamu ya mungkin uang kamu yang dibawa kabur, atau yang aku lihat dari kartu ini ada sesuatu yang hilang atau yang lepas dari hidupmu, yang akhirnya membuat kamu sadar bahwa selama ini kamu berada di jalan yang salah bersama dengan lingkungan yang salah. Nah, di sini kamu membangun lagi diri kamu, membangun sisi spiritual di dalam diri kamu agar menjadi lebih dekat dengan Tuhan, karena kamu ingin lebih bahagia, kamu ingin lebih damai, kamu ingin lebih tenang dan bisa menerima apa yang terjadi ini sebagai takdir hidup, dan kamu nggak mencoba untuk menjalani apa adanya gitu. Jadi kalaupun mau marah di sini udah nggak bisa gitu ya, mau kejar kemana orangnya, toh dia sudah pergi. Nah, sekarang ya lebih ke arah untuk ya kayak mengikhlaskan, walaupun di sini nggak mudah, tetapi ya kamu tetap berharap bahwa suatu saat nanti apa yang sudah hilang, apa yang sudah lepas, atau yang sudah dibawa kabur nih, hadir lagi ke dalam hidupmu, mungkin dalam versi yang berbeda. Nah, di sini aku ada kartu Justice, yang kamu akhirnya akan mendapatkan keadilan atas hal-hal yang selama ini tidak kamu lakukan. Ya, mungkin di sini ada kayak tuduhan-tuduhan yang kamu dapatkan ya dari seseorang yang ingin menjatuhkan kamu, bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi sahabat kamu, atau dari keluarga kamu, dimana hal ini sengaja dilakukan untuk menjatuhkan kamu, untuk menggulingkan posisi kamu saat ini. Jadi yang aku nilai dari kartu-kartu ini ada banyak hal-hal yang manipulatif, ada sabotase juga ya Capricorn, dan ya aku menilai bahwa akan ada keadilan yang kamu dapatkan, dimana akhirnya kamu akan memperoleh sesuatu hal yang memiliki tanggung jawab besar, tetapi di sini juga akan ada hasil yang besar yang kamu dapatkan ya Capricorn. Nah, inilah fakta sesungguhnya yang akhirnya membuat kamu melakukan perubahan, di mana mata hati kamu akhirnya terbuka bahwa orang-orang yang selama ini kamu perjuangkan, yang kamu lindungi, yang kamu mau kamu berkorban pada mereka, ya akhirnya mereka lah yang menyakiti kamu. Selanjutnya memang ada ketakutan di sini, ada kegelisahan, dimana terkadang kamu terjebak
oleh pikiran kamu sendiri. Mungkin kamu terlalu overthinking ya, terlalu bucin ya dengan seseorang, atau ya bisa terlalu lebay atau gimana gitu ya, sehingga kamu menilai bahwa tanpa dia aku nggak akan bisa hidup, tanpa dia aku akan hidup susah, tanpa dia aku begini begitu gitu. Padahal hal ini hanyalah pikiran-pikiran yang kalau aku nilai ini hal-hal yang salah, dimana ya kamu harus sadar bahwa apa yang terjadi di sini, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kegelisahan di dalam diri kamu, mungkin karena pikiran kamu sendiri yang terlalu over. Padahal sebenarnya sesuatu hal itu nggak semenyeramkan itu juga gitu, karena setelah dijalani ternyata kamu baik-baik saja, kamu fine-fine saja, bahkan sekarang kondisi kamu jadi lebih baik lagi. Nah, karena apa? Karena ada kekuatan di dalam diri kamu, dan ini juga kayak keyakinan dari Tuhan, hal-hal yang Tuhan berikan kepada kamu bahwa kamu punya sesuatu hal yang luar biasa dan harus kamu kembangkan di sini. Ya. Nah, mungkin kamu gelisah ya. Mungkin pikiran-pikiran kamu, aku akan sulit nih untuk meraih ke depannya, atau aku akan sulit move on nih gitu ya. Ya, kenapa sulit? Ya karena pikiran kamu berkata bahwa itu sulit. Coba kalau pikiran kamu berkata bahwa oh nggak masalah, tanpa dia aku sukses kok, tanpa dia aku bisa kok, tanpa dia aku akan maju kok, dan aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Nah, jadi optimis dulu di dalam diri kamu, karena di balik itu akan ada kekuatan besar yang akan hadir di hidup kamu. Nah, di sini juga ada The Empress ya. Karena kamu mengagumkan ya Capricorn, kamu luar biasa. Jadi di saat kamu berada di posisi yang terpuruk sekalipun, kamu berusaha untuk selalu menyesuaikan diri kamu gitu, memposisikan diri kamu terhadap segala sesuatu hal dan tempat di sini, dimana kamu berusaha untuk mencari kenyamanan di dalam diri kamu sehingga kamu bisa fokus dengan apa yang saat ini sedang kamu bangun gitu. Dan kamu sadar bahwa kamu nggak ingin lagi berharap terhadap orang gitu ya, tetapi lebih berharap kepada Tuhan dan lebih memperkuat diri sendiri, membangun ya apa yang ada di dalam diri kamu, dan perlahan-lahan dibenahi. Ya barangkali ya banyak kekurangan kamu ya, mungkin kamu terlalu labil, mungkin kamu nggak dewasa, mungkin kamu emosian. Nah, inilah yang harus dibenahi, karena di sini sudah banyak fakta-fakta sesungguhnya yang harusnya membuka diri kamu, membuka pikiran kamu bahwa kamu harus keluar dari kondisi itu gitu ya. Nah, di sini ada kartu bagus, dimana aku ngelihat ada roda kehidupan kamu yang akan berputar ke arah kebaikan gitu, dimana apa yang menjadi perjuangan kamu selama ini akhirnya kamu akan memperoleh hasil yang sangat luar biasa, di mana Tuhan akhirnya memberikan, menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya kepada kamu, sehingga apa yang kamu bangun saat ini perlahan-lahan mulai ada perubahan, mulai ada peningkatan gitu. Nah, inilah keajaiban ya, anugerah yang luar biasa yang kamu dapatkan, dan kamu benar-benar ngerasa bersyukur bahwa di balik kejatuhan, di balik kegagalan hidupmu, kamu memperoleh kebahagiaan, bahkan kesuksesan gitu. Dimana sebelumnya kamu ngerasa pesimis ya, aku nggak akan mungkin bisa sukses lagi gitu, dan mungkin kamu ngerasa terpuruk, kaget dengan kondisi yang ada, karena orang-orang terdekat kamu lah yang mengkhianati kamu, orang-orang terdekat juga yang menyakiti kamu gitu ya. Nah, jadi di sini tetapi kamu nggak pernah berpikir bahwa akan ada bantuan yang luar biasa yang dari orang lain yang hadir di dalam hidup kamu. Nah, dan ya ini aku lihat banyak orang yang dukung kamu, banyak orang yang support kamu, dan ya mulai ada perkembangan, mulai ada perubahan, dan di sini ada kebangkitan di dalam hidup kamu. Ya, dan kamu sadar bahwa kamu nggak bisa berdiri sendiri, kamu butuh orang lain. Ya, jika kamu berada di lingkungan baik, ya kamu tetap akan menjadi orang baik, sehingga perlahan-lahan apa yang hancur di sini perlahan-lahan akan berdiri lagi, dan kamu akan memperoleh puncak kebahagiaan dan puncak kesuksesan di dalam hidup kamu. Ya, nah bangun sisi spiritual di dalam hidup kamu ya
Capricorn, karena di sini kartu-kartunya bagus semua ya. Ini adalah kartu-kartu mandiri untuk kamu yang harusnya kamu jadi lebih optimis lagi. Apapun hal yang saat ini sedang kamu rasakan, ya ini adalah takdir yang memang harus dijalani, dan kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk sesuatu hal yang luar biasa lagi ke depannya gitu ya Capricorn. Oke, kita lihat energi kamu dengan kartu oracle ya. Fakta sesungguhnya inilah yang akhirnya membuat kamu melakukan perubahan. Jadi ya banyak-banyak bersyukur ya, karena segala sesuatunya itu kamu yang menentukan ya. Batasi diri kamu dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, karena bisa jadi itu hanyalah sebuah apa ya, kalau aku nilai hal-hal yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi kamu gitu ya. Jadi kamu yang menentukan arah hidup kamu. Kamu ingin berteman dengan siapa, kamu ingin dekat dengan siapa, kamu ingin menjalin hubungan dengan siapa. Kalau kamu bertemu dengan orang yang tepat ya, maka kehidupan kamu juga akan menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang toksik, nah kamu juga akan dapat imbasnya. Nah, jadi lihat dari awal lagi ya, apa yang kamu lalui, apa yang kamu jalani, dan dengan siapa kamu menjalaninya. Nah, jadi apapun yang terjadi di awal ini, aku ngelihat jiwa kepemimpinan kamu di sini mulai tumbuh. Kamu mulai pede, kamu mulai bangkit, kamu mulai sadar bahwa kamu punya kelebihan, kamu punya kemampuan, dan inilah yang saat ini sedang kamu maksimalkan ya. Karena fakta-fakta sesungguhnya di atas tadi ya, walaupun mengejutkan kamu, walaupun menyedihkan kamu, tetapi aku ngelihat ada kekuatan yang luar biasa yang muncul di dalam diri kamu ya Capricorn. Nah, di sini ada koneksi yang baik antara kamu dengan Tuhan, antara kamu dengan lingkungan kamu, dan di sini juga antara kamu dengan diri kamu sendiri. Dimana kamu harus melihat di dalam hati kecil kamu, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, dan apa yang kamu impikan selama ini. Jadi ini kayak harus terkoneksi dengan baik ya antara hati dan perasaan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan di sini memang benar-benar jelas tujuannya kemana, arahnya kemana. Nah, dan aku ngelihat kamu udah mulai move on ya. Kamu udah mulai melepaskan diri atau menghindar, menjauh dari orang-orang toksik yang hanya ingin memanfaatkan kamu saja. Jadi di sini ada kegigihan, ada keuletan, ada ketekunan di dalam diri kamu ya Capricorn, untuk menjalani segala sesuatunya, dan kamu yakin bahwa lambat laun, perlahan-lahan pasti akan perubahan yang kamu peroleh di dalam hidup kamu. Ya, karena di sini aku ngelihat finansial kamu juga semakin membaik, dan kamu tipe-tipe orang yang mau belajar ya, mau mencoba, mau apa ya, tingkat keingintahuan kamu di sini juga sangat tinggi. Jadi ya inilah yang mungkin akan membuat kamu itu menjadi lebih terus maju gitu, karena kamu mau mencoba, kamu mau bereksperimen, kamu mau menggali lagi apa yang ada di dalam diri kamu. Walaupun kamu nggak punya kemampuan di situ, tetapi setidaknya kamu mau belajar ya, karena kamu yakin kamu punya kekuatan, kamu punya kelebihan, kamu punya kemampuan ya Capricorn. Nah, di sini apa ya, kalau aku nilai bahwa hubungan spiritual kamu dengan Tuhan yang mulai membaik inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar ngerasa damai, ngerasa tenang, ngerasa nyaman, dan ngerasa puas dengan pencapaian kamu saat ini. Walaupun ini tidak berjalan mudah, tetapi kamu bisa mengendalikan diri dan kamu mulai bisa mengontrol hati dan pikiran kamu ya Capricorn. Sehingga perlahan-lahan kehidupan kamu mulai membaik, finansial kamu mulai membaik ya, hubungan kamu dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasangan di sini juga mulai membaik. Atau untuk kamu yang single di sini, aku menilai bahwa kamu lebih fokus kepada diri kamu sendiri, karena memang ada hal yang saat ini sedang kamu bentuk, ada hal yang saat ini sedang kamu bangun gitu, sehingga kamu nggak ingin terpecah fokus kamu
di saat kamu menjalin hubungan dengan seseorang, karena pasti akan ada konflik, pasti akan ada hal-hal yang membuat kamu mungkin akan hilang fokus. Nah, jadi inilah yang membuat kamu akhirnya melakukan perubahan diri dan kamu sadar bahwa apa yang kamu kira baik, sangka baik orang tersebut, tetapi ternyata hanya toksik. Oke, Capricorn semua, demikian ya readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu, dan semoga dari readingan aku kali ini banyak memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya, Capricorn. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.